Dari Jalan M Seksi nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers. 27 Juli 2023 ini tanggalnya gajian nih. Udah kelunting-kelunting belum? 27 Juli Ardi menyapa Anda dengan backsound ini. Tentunya kalau sudah backsound ini berarti kita akan bicara mengenai kesehatan ya Star Lovers. Sakit kuning, ini bukan sakit merah kuning hijau ya. Ini sakit kuning, fakta dan penanggulangannya. Ini bakal ngobrolin hal yang memang sebenarnya selama ini cukup common juga di kalangan masyarakat. Karena tiba-tiba badannya kuning gitu ya. Terus tanda gejalanya macam-macam. Kita akan langsung ngobrol ya. Seperti biasa malam ini kita kerjasama antara Star Jogja dengan Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Sudah hadir di depan Ardi dari Departemen Penyakit Dalam Divisi Penyakit Gastroenterohepatologi FKKMK UGM, Dr. Fahmi Indrati, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas Adi. Selamat sehat ya. Alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat, semangat ya. Ini malam Jumat ya. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya juga sih Ardi ya. Dan juga Dr. Fahmi tidak sendiri, ditemani oleh Dr. Dewiani Indah Widasari, PhD SPPA konsultan, subspesialis DHB, Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM atau Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito. Selamat malam Dr. Dewi. Selamat malam Mas Ardi. Sehat semuanya? Sehat. Baiklah. Kita ngomongin tentang penyakit kuning ya malam ini ya. Ini lumayan common ya Dok ya. Karena sering ya tiba-tiba ngeliatin orang kuning gitu. Ini kuningnya bukan kuning langsat ya. Tapi kuningnya beda. Sebenarnya penyakit kuning itu seperti apa sih Dok? Oke, penyakit kuning itu sebetulnya memang disebabkan suatu kondisi di mana kulit kita berwarna kuning tidak seperti normal ya. Kalau kuning langsat itu semuanya pasti mau kuning langsat ya, cantik gitu. Tapi kalau ini dikarenakan adanya kandungan senyawa bilirubin yang berlebihan di darah sehingga menyebabkan warna kuning yang lebih pada kulit dan juga kadang sampai ke pada mata juga. Jadi akan terlihat kuning. Jadi kalau orang mengenalnya sebagai sakit kuning ya, kena sakit kuning. Tapi nanti akan kita bahas lagi mungkin berbagai macam penyebabnya. Oke, nah tadi di-mention nih bilirubin. Nah ini kadang orang kan ada yang masih bingung gitu ya bilirubin. Beberapa kali juga ini cukup sering menjadi edukasi dokter-dokter. Ini bilirubinnya ini gitu. Ini sebenarnya bilirubin sendiri itu apa sih Dok? Oke, bilirubin itu sebetulnya senyawa yang didapatkan dari pemecahan sel darah merah. Jadi kalau semua sel itu prinsipnya memiliki umur ya. Jadi kalau sel darah merah sendiri setiap 120 hari biasanya secara normal dia akan mengalami artinya seperti kematian. Tapi dia akan membuat sel darah yang baru. Nah pada saat pemecahan sel darah itu akan membentuk suatu senyawa-senyawa yang kemudian dilakukan metabolisme di dalam darah dan nanti apabila normal biasanya akan larut atau ikut terbawa ke dalam feses dan urin yang berwarna kuning dan feses berwarna coklat. Tetapi pada kondisi yang tidak normal, bilirubin tersebut akan berlebihan di dalam darah dan itu akan menyebabkan perubahan warna pada kulit begitu. Nah, kok normally kan harusnya tidak berlebihan berarti ya. Tadi disebutnya kenapa bisa berlebihan tuh? Oke. Ini patofisiologi dulu ya Dok ya? Iya, patofisiologi itu perjalanan penyakit ya, Star Lovers ya. Iya. Boleh. Oke, jadi nanti akan ada prosesnya. Jadi kita bisa sejak prehepatik atau sebelum diproses di hepatik, pada saat intrahepatik maupun posthepatik. Jadi kalau di prehepatik itu tadi seperti yang kita sampaikan tadi ya, sel darah merahnya dia itu dihancurkan terlalu cepat sehingga kandungan di dalam darahnya terlalu banyak, gitu. Kemudian terlalu cepat ya. Itu biasa juga nanti ada kondisi-kondisi seperti anemia sel sabit gitu ya. Jadi tadi harusnya 120 hari jadi di bawah 120 hari gitu. Bisa di bawah 120 hari ataupun karena pembuatan sel darah merahnya tidak normal ya, jadinya dia akan lebih cepat istilahnya mati gitu. Dan itu menyebabkan proses metabolisme darahnya terganggu gitu. Dan itu nanti yang menyebabkan aliran di dalam darahnya jadi banyak gitu.
lanjut ya. Lanjut, Dok. Oke, untuk intrahepatik itu karena pada penyakit di hati. Jadi hepatik itu artinya hati ya. Di dalam hati. Di dalam hati. Jadi ada gangguan seperti hepatitis, cirrhosis, kemudian mungkin juga terkait konsumsi alkohol yang berlebih gitu ya. Dan nanti selanjutnya ada di proses post hepatik. Post hepatik ini karena setelah ada hepatik. Betul, post. Jadi setelah melewati hepar atau hati ini biasanya untuk metabolismenya akan mengalir ke kantong empedu. Nah, biasanya yang menyebabkan dia gangguan post hepatik adalah gangguan di kantong empedunya. Oh, buntat gitu kali ya. Ya, betul. Ya. Baiklah, itu tadi ada beberapa bagian karena memang prosesnya juga tidak seinstan itu ya, Star Lovers. Nah, kalau kita bicara tadi pre, intra, dan post, berarti ini apakah ini tiga-tiganya harus terjadi dalam waktu yang sama atau satu aja udah bisa bikin? Salah satu juga sudah bisa membuat gejala kuning tersebut. Gitu. Dan yang paling banyak biasanya? Paling banyak apa ya, Dok? Biasanya Virus. Yang paling virus. Ya. Berarti intrahepatik itu. Ya, Atau intrahepatik juga. Nah, virus. Nah, Ardi juga sering dengar nih ada hepatitis A, B, C dan seterusnya, dan bahkan beberapa kali disclaimer nih, beberapa kali edukasi terkait penyakit menular lainnya seperti HIV, bahwa HIV tidak semengerikan hepatitis B dan seterusnya. Maksudnya ini hepatitis jadi lumayan agak pansos juga nih ya, bicara tentang itu seperti apa sih mekanisme yang tadi dibilang infeksi? Ya. Ada berapa jenis virus yang bisa menimbulkan? Mungkin kita kembali lagi ke ini ya. Sakit kuning tadi ya. Jadi kalau zaman dulu itu kalau ada kita tanya pasien itu, Ibu pernah sakit kuning gitu ya, yang dulu kan sering orang kita tanya ya sakit kuning. Nah, itu yang dimaksud adalah hepatitis. Banyak orang yang menyebutkan sakit kuning itu identik dengan hepatitis, padahal sebetulnya tidak. Seperti tadi Dokter Dewiani sudah menjelaskan ya, kalau kuning itu bisa dari banyak faktor penyebabnya. Kemudian bilirubin bisa dari prehepatik, hepatik itu sendiri atau di dalam liver, ada yang di luar liver. Memang kalau kuning itu sendiri banyak juga yang terjadi karena sumbatan di saluran empedunya itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke hepatitis yang memang ini banyak sekali yang menyebabkan, salah satunya kuning gitu ya. Nah, ini hepatitis virus ini ada berbagai macam. Nah, yang banyak adalah A, B, C, ini yang paling banyak. Meskipun ada D, ada E gitu ya, tapi yang paling banyak adalah A, B, C. Itu yang paling banyak. Kalau A ini sebetulnya dia istilahnya banyak yang akut. Jadi hepatitis itu sebetulnya dibagi dua. Ada yang akut itu kemudian setelah 6 bulan dia sembuh. Sembuh gitu ya, tetapi sembuh sendiri itu, Dok? Iya, sembuh sendiri. Kemudian yang kronis itu jika lebih dari 6 bulan, kemudian dia menetap. Nah, ini namanya kita namakan kronis. Kronis. Ya. Nah, yang mengerikan tadi seperti Mas Adi bilang adalah yang B dan C yang bisa menyebabkan kronis. Itu kalau A biasanya dia akan sembuh sendiri, kecuali kalau dia terkena hepatitis A, tapi juga dia kemudian ada penyakit yang lain saat itu. Nah, itu mungkin dia akan memperberat kondisinya sehingga dia bisa fatal juga. Ya, bisa fatal juga, tidak hanya yang B dan C. Itu sekilas untuk yang A, B, C. Jadi basically memang ada mikroorganisme di luar gitu ya masuk. Itu virus. Itu yang virus. Iya, virus. Penyebabnya adalah virus. Virus hepatitis A, B atau C. Nah, penularannya beda-beda itu, Mas. Beda-beda ya? Iya, beda-beda. Baiklah. Nih sebelum nanti berlanjut nih Star Lovers, Ardi undang Anda untuk bisa bergabung di 0818621013. Kita bisa diskusi bersama karena ini cukup common juga, apalagi beberapa kali kejadian gitu ya, kita lihat sering beberapa orang sekitar kita juga agak kuningnya yuk agak nggak biasa gitu ya. Terus kadang baby juga ya, ini juga ada kuning juga seperti itu. Ternyata yang terjadi ini banyak sekali hal yang bisa menentukan, bisa tadi pre, intra, post, bahkan kalau kita fokus ke infeksinya si virus itu isinya banyak ya dia tadi A, B, C, A, B, D. C, masih ada D, masih ada E. Masih ada E dan yang terkenal adalah A, B, C. Ya, yang paling banyak. Yang paling banyak. Iya. Oke, dan yang paling menular tadi adalah B dan C. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Dok? Bisa Jadi gini, mudah menular. Kalau sebetulnya kalau mudah menularnya semuanya mudah ya. A pun mudah karena dia penularan lewat fekal olar, itu lewat makanan.
Oke. Jadi fekal oral, jadi yang kita keluarkan, kemudian kita, masukkan kembali. Ya, jadi misalnya makanan-makanan yang terkontaminasi, air yang terkontaminasi itu bisa masuk. Nah, itu bisa kemudian menyebabkan penularan. Itu A. Kalau B dan C, penularan itu lewat darah orang yang terkena, kemudian masuk ke luka orang yang darah orang yang hepatitis B atau C masuk ke luka orang yang normal. Lukanya jangan dianggap luka yang misalnya gede gitu, enggak. Luka yang kecil-kecil pun bisa kita sebut mikrolesi. Jadi misalnya ini Mas Ardi cukur nih, cukur. Sebelumnya ada yang orang cukur, kemudian cukurannya ini nggak ganti. Orang yang hepatitis B atau C, kemudian dia cukur. Kadang-kadang ada luka ya, kemudian kena ada darah ya, itu menempel dan itu kemudian tidak diganti, dipakai orang lain. Nah, kalau kita cukuran, kadang-kadang kan ada luka sedikit ya. Betul. Nah, virus itulah kemudian yang bisa masuk ke luka orang itu tadi. Itu. Kemudian kalau yang perempuan gimana? Kalau perempuan misalnya mani-pedi nih, yang sering mani-pedi, itu ya misalnya, kemudian memakai alat yang tidak disterilkan, kemudian dia dari orang yang hepatitis B atau C, itu misalnya ada darah yang menempel di situ, atau tidak kelihatan ya, kalau virus kan kecil sekali ya, kemudian dipakai orang lain. Kadang-kadang kalau mani-pedi itu kan istilahnya yang pinggir-pinggirnya dibersihkan ya, dikeruk apa sih? Di sesek, bukan sesek apa ya? Nah itu nanti ada luka. Dikikir yang pinggirnya ya. Kalau kulitnya kan ada yang dihilangkan. Oh iya. Ini hanya untuk yang sering mani-pedi ya Mas Ardi. Kalau Mas Ardi belum pernah, nanti nggak bisa bayangkan ya. Cuman potong kuku sendiri sih kalau saya ya. Kuku. Nah itu nanti kalau kita ada lukanya, itu masuk dari tadi virus yang tadi menempel. Itu jadi basically memang harus ada lubang dulu baru bisa masuk. Yes. Ada luka sekecil apapun. Iya. Oke. Tapi sering. Jadi tanpa luka aman. Iya. Tidak akan menular. Yes. Istilahnya kulit itu utuh. Oh utuh. Iya. Keringat jadi nggak akan menular. Enggak. Oke. Rangkulan enggak. Enggak. Cium-cium enggak. Cium pipi, cium dahi enggak. Kalau cium yang lain ya pikir sendiri ya. Asal tidak ada darah ya. Iya, basicnya di situ ya, Dok. Itu untuk hepatitis B dan C. Karena kan yang sering muncul di kalangan masyarakat bahwa hepatitis B itu banyak bisa menular lewat semua cairan tubuh. Kadang nggak mau salaman sama orang hepatitis B, maemnya nggak mau campur ya, kayak gitu-gitu. Mas, yang pasien sering menanyakan itu seperti itu. Karena misalnya keluarganya terkena gitu, dok, piringnya harus kita pisah nggak usah, kecuali nanti kalau misalnya makan kan nggak dikremus-kremus, saya bilang gitu ya, kalau bahasa Jawanya nggak dikremus-kremus bikin luka, itu nggak apa-apa. Jadi tidak perlu untuk misalnya terlalu sendiri menyendirikan sendok, garpu, kemudian piring, nggak perlu. Baiklah, jadi sebenarnya yang membedakan A, B, C, D, E itu semuanya kembali ke jenis virus yang menginfeksi. Iya, betul. Oke, nah dari semuanya ini dari virus A, kalau dari virus A ini berarti dibilangnya akut ya tadi ya? Kebanyakan itu ya, akut, tidak akan menjadi kronis. Tetapi dia sembuh sendiri, tetapi bisa fatal juga pada beberapa pasien. Gitu. Oke, nah kalau tadi A, B, C ini cukup common di Indonesia, berarti yang DE nggak common di Indonesia atau gimana? Tidak banyak, terlalu banyak. Dan memang kalau BC ini memang banyak penderita di Indonesia ini saja yang B ini mudah-mudahan saya tidak salah ya, 17 juta lebih. Ya, kemudian yang C ini 3,4 juta untuk yang terakhir tahun 2013 datanya. Banyak. Jadi, ya? Banyak. 17 juta dari 280 juta penduduk Indonesia. Iya. Nah, itu yang penderitanya yang diketahui kalau yang C. Karena ini kan tidak bergejala. Jadi tidak ada gejalanya. Kita kadang-kadang tidak tahu apakah saya terkena atau tidak. Kebanyakan dari screening tahunya. Atau nanti sudah parah. Nah, nanti kalau B dan C kalau tidak tahu didiamkan saja. Nah, lama sekali
itulah kemudian muncul komplikasi. Berlanjutlah dia menjadi kaku hatinya, gitu. Oke. Kaku. Padahal basically hati sendiri itu punya fungsi seperti apa ketika untuk kan terganggu ya kena virus kan. Jadi gini, kalau virus itu sendiri itu kan kalau misalnya ada dia akan menyerang hatinya ya. Jadi dia akan menginfeksi hatinya. Infeksi hati kemudian menyebabkan peradangan ya. Peradangan inilah yang kemudian kalau dia lama terjadi, kemudian tidak diobati, kemudian tidak ada penanganan, inilah yang menjadi kronis tadi. Kemudian dalam jangka waktu yang lama dan tergantung kondisi pasien itu sendiri, bisa kemudian Mas Adi kalau misalnya kepemes pisau, bahasa Indonesianya apa ya? Iris, apa sih? Teriris. Ya. Kemudian kan itu luka ya. Nah, timbul jaringan parut. Sama yang di hati. Akhirnya peradangan itu kemudian menyebabkan jaringan-jaringan parut. Itu lama-lama yang akan bisa mengeras. Nah, itu bagian Dokter Dewiani nanti bisa menjelaskan yang parut-parut itu tadi. Tapi sebelumnya Mas Ardi, Dokter Fahmi mungkin sedikit menambahkan kalau untuk simptom hepatitis D tadi ya, itu biasanya kan koinfeksi dengan hepatitis B. Harus kena ada dulu. pasangannya. Jadi dia biasanya tidak berdiri sendiri ya. Biasanya dia kita ketahui dia hepatitis B, kemudian ternyata diperiksa ada D-nya. Ada D-nya juga. Gitu. Kalau untuk ini kebetulan juga pernah sedikit belajar itu, dia biasanya terbawa atau bawaan penularnya dengan zoonosis. Zoonosis apa itu gitu kan? Itu biasanya jadi seperti tadi hepatitis A, fekal oral, tetapi ini kemarin kita coba pelajari itu hepatitis itu dari fekal oral dengan hewan. Fekal oral dengan hewan. Betul. Jadi kebetulan itu ternyata hepatitis itu juga banyak pada swine. Swine, jadi babi ya. Jadi ada studi yang memang mengatakan bahwa bisa ditularkan dari memakan daging yang tidak matang. Jadi highlightnya adalah tidak matang. Betul. Mungkin agak suka ini ya. Dan juga kotorannya juga. Jadi baik dagingnya maupun kotoran hewan tersebut juga bisa menyebabkan penularan kalau kita termakan seperti tadi ya fekal oral. Jadi mungkin untuk petugas yang kurang mencuci tangan kemudian makan itu juga salah satu yang menjadi faktor risiko hepatitis E. Tapi sama sifatnya akut dan self limitingnya biasanya tidak parah untuk hepatitis E. Oke, baiklah. Itu tadi beberapa overview nih Star Lovers berkaitan dengan sakit kuning ya. Ini baru awal-awal kebersamaan kita. Nah, di sini ada yang bergabung, ada Yunita di Taman Siswa. Apa sih sebenarnya tanda gejala khas yang muncul ketika orang itu dicurigai hepatitis? Dokter Fahmi, khasnya gitu. Baik, jadi hepatitis itu kadang tidak bergejala. Jadi dia bisa tidak bergejala sampai gejala yang parah ya. Jadi kalau misalnya terkena biasanya pada awal-awal itu seperti orang kena flu. Jadi pegal-pegal, nggak enak badannya, lemah gitu ya. Jadi istilahnya itu gejala-gejala yang di awalnya. Kadang-kadang disertai mual, kadang-kadang ada muntah, kemudian badannya lemah atau kita sebut malaise ya. Jadi itu gejala-gejala di awal. Nah, nanti pada periode selanjutnya akan disertai kuning. Bisa disertai kuning. Periode itu batasannya berapa lama, Dok? Kira-kira bisa 2-4 minggu. Kemudian dia akan muncul kuning. Kuning, kemudian tambah nafsu makannya dia akan turun, kemudian dia kadang-kadang nyeri-nyeri sendi, nyeri kepala gitu ya. Itu bisa terjadi selama 2-7 hari. Gitu. Nah, setelah itu nanti bisa setelah muncul kuning, sebelumnya kan demam ya, demam kuning. Setelah itu barulah dia akan demamnya turun, kok pipis saya kayak teh, itu ya kan, kencing kayak teh, matanya kemudian kuning. Nah, setelah itu berangsur-angsur gejalanya bisa membaik. Itu biasanya pada hepatitis A. Hepatitis B dan C, nah biasanya tidak bergejala. Kadang-kadang sebentar rasanya kayak orang flu,
sudah capek gitu ya gampang. Iya, Oh. kayak bayar capek kayak entah linu-linu atau apa. Jadi kayak Itu bikin akutnya ngecoh gitu ya kadang-kadang ya. Sebenarnya Iya. sakitnya kok kayak biasa aja gitu ya. Iya. Hmm. Kalau yang A, yang akut itu biasanya dia khas juga ada. Yang seperti saya sebutkan tadi yang khas ya, yang di demam, nanti lama-lama dia kuning, kemudian setelah itu ada perbaikan seperti itu. Tapi kalau B dan C itu sering-seringnya orang taunya itu setelah screening misalnya. Jadi memang saya biasanya kalau ada pasien yang hepatitis B, saya harapkan memang satu keluarga itu dicek. Gitu, B atau C ya. Kita harapkan dicek. Apakah ini menurun? Tidak, sebetulnya ini bukan menurun. Bukan penyakit keturunan. Bukan penyakit keturunan, tetapi menular. Menular, apalagi sering dekat dengan keturunan. Sama orang tuanya, Iya, sama gitu-gitu. sering dekat. Dan kadang ganti-ganti ketok kuku ya. Iya kan? Ya punya cuma satu, Dok. Nah itu dia. Agak ngirit konsepnya. Kalau zaman dulu malah kadang-kadang tas sikat gigi gantian. Oh iya? Cukur gantian. Oh, gitu. oke. Kalau sekarang yang murah meriah ya. Iya banyak. ya, Oh beli 3 dapat 2, 5 itu Betul sikat ya, gigi. yang paketan itu kan. Oh, banyak Iya. itu. Masa iya satu berganti ya, Dok ya? Maksudnya kalau itu memang sikat gigi pun bisa menularkan. Karena kan nanti bisa berdarah kan. Kalau kadang-kadang orang sikat gigi dari situ. Oke, baiklah. Baru awal-awal di Star Lovers 26 menit lebih dari pukul 7 malam masih di Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi UGM. Halo, selamat malam, masih bersama dengan Ardi dan juga pembicara Ardi di malam hari ini yang kita masih ngobrolin tentang sakit kuning, fakta dan penanggulangan selanjutnya. Ada Dr. Dewi dan juga Dr. Fahmi yang masih bersamai Ardi. Ada juga yang sudah nanya ini terkait dengan berbagai macam jenis hepatitis itu bisa terjadi bersamaankah di tubuh kita? Karena tadi beberapa juga dimention karena semacam ada syarat sebelumnya harus hepatitis ini dan seterusnya. Atau memang kalau yang tidak bersyarat tadi bisa bersamaan juga atau gimana? Ya, baik. Terima kasih Mas Adi. Jadi kalau misalnya hepatitis ini bisa terjadi bersamaan. Jadi bukan berarti kalau misalnya sudah terkena hepatitis B tidak terkena hepatitis C gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya bisa. Jadi bisa double ya, Dok? Bisa double. Bisa triple, bisa. Oh. Misalnya kemudian terkena hepatitis A gitu keroyokan ya. Tapi gini, intinya gini. Misalnya hepatitis B. Jadi orang-orang yang sudah terkena hepatitis B itu kita hati-hati kalau dia terkena hepatitis A. Karena apa? Dia lebih berat. Oh, justru Ya, lebih berat. karena peradangan yang terjadi di hati kan berarti lebih hebat lagi. Nah, itulah yang kemudian kita harus hati-hati pada pasien-pasien seperti ini. Karena bukan berarti kemudian sudah ada hepatitis B, hanya nggak boleh masuk nih, misalnya gitu ya. Enggak, karena masih bisa terjadi. Karena itu mestinya ada namanya vaksinasi, dilakukan vaksinasi pada pasien-pasien hepatitis B yang memang risiko nanti terkena hepatitis A seperti itu. Untuk preventif gitu. Betul. Jadi bisa bersamaan nih Star Lovers. Bisa. Nah, kemudian ini ada tadi yang juga sudah bergabung bertanya bahwa bagaimana hepatitis ini bisa mengakibatkan komplikasi penyakit lain. Baik, jadi hepatitis ini seperti saya sebutkan tadi ya Mas Adi, kalau B dan C terutama itu kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang dia akan menyebabkan kalau peradangan terus-menerus, kemudian terjadi jaringan parut yang banyak sekali di hati, ini lama-lama dia akan hatinya mengeraskan. Kalau isinya jaringan parut banyak kan dia keras gitu ya. Nah, pengerasan hati inilah yang nanti akan kita sebut sebagai sirosis hati. Itu salah satu komplikasinya, sirosis hati. Kemudian apakah berhenti di sini? Tidak. Sirosis hati itu ada 2. Jadi hati masih bisa mengkompensasi. Itu namanya sirosis hati kompensata. Hati gagal mengkompensasi, jadi fungsi-fungsinya dia akan menurun. Kita sebut dekompensata. Jauh lagi misalnya didiamkan, perjalanannya panjang, bisa menjadi kanker hati. Gitu. Nanti Dr. Dewi ini bisa menjelaskan ini bagaimana sih ini apa namanya jaringan parut, jaringan karena akhirnya parut. keras tadi itu ya. Iya. Iya. Jadi mungkin menambahkan aja. Jadi kalau kita tahu hati itu fungsinya luar biasa Mas Ardi. Jadi dia memiliki fungsi untuk membersihkan istilahnya racun-racunnya di dalam tubuh ya, mengikuti aliran darah. Kemudian di dalam hati nanti dia akan membersihkan racun-racun dan nanti dibuang ke kotoran kita gitu dan ke urin. Tapi kita tahu jumlah sel-selnya itu begitu banyak, jutaan sel. Ketika sel-sel tersebut tadi
mengalami peradangan ya. Kemudian dilanjutkan dengan jaringan parut. Jaringan parut yang sedikit tetapi lama-lama semuanya menjadi satu hati yang keras gitu. Jadi sel-selnya istilahnya mati gitu. Sel-selnya tidak berfungsi lagi. Nah, itu nanti yang menyebabkan komplikasi. Ketika sudah tidak berfungsi untuk istilahnya metabolisme terganggu, maka nanti tentu akan berdampak pada organ-organ yang lain. Jadi gagal hati ya. Iya. Nanti banyak sekali komplikasi yang lain begitu ya, Dokter Fahmi. Iya. Gagal hati berarti hatinya nggak berfungsi dong? Menurun fungsi-fungsinya. Oh, menurun. Ya, akan mengalami penurunan tergantung dari seberapa banyaknya jaringan parut itu tadi. Jadi sebetulnya apakah kita bisa melihat berapa banyaknya, kita bisa memprediksikan. Kita ada pemeriksaannya, misalnya kita akan melihat sudah sejauh mana sih jaringan parut. Selain dari tempatnya Dokter Dewiani, bisa melihat dengan kita lakukan biopsi gitu ya. Kita ambil contohnya dari timnya Dokter Dewiani, nanti bisa melihat jaringan hatinya. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan fibroscan. Ya, fibroscan itu tanpa melakukan intervensi, biopsi ya. Jadi kita tanpa kemudian melakukan tindakan yang invasif gitu, itu kita bisa melihat. Dan kita di Sarjito bisa ya, Dokter Dewiani melakukan itu semuanya. Oke, baik. Nah, ini ada Yudi di Jalan Solo. Hepatitis itu sebahaya apa sih sebenarnya? Kalau misalnya hepatitis ini, kalau sampai terjadi komplikasi, kemudian terjadi sirosis dengan segala macam komplikasinya ya. Jadi sirosis itu juga nantinya bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti muntah darah, berak hitam, perutnya besar isinya cairan gitu ya. Kemudian kondisi kesadaran yang menurun. Dan pada akhirnya tahap akhir bisa menjadi kanker hati. Nah, itu kan yang istilahnya ya, kalau misalnya kita ketahuan masih dini, bisa kemudian kita reseksi atau dioperasi, itu masih possible. Gitu ya, masih possible. Itu kalau masih dini. Oh, alias masih grow up. Betul. Kalau sudah kecil gitu. Udah mentok. Ya. Kalau udah mentok ya sudah kita berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa ya. Oke, jadi kalau bicara sebahaya itu ya memang seperti tadi sih penjelasannya Star Lovers ya. Jadi banyak sekali stigma tapi memang tergantung semua di kondisi itu sendiri. Nah, ini ada dari Denny, ini bicara tentang hepatitis. Saya punya orang tua dengan hepatitis B, tetapi kok berat badannya sering turun ya dok, dan kuningnya juga fluktuatif, kadang ada kadang enggak. Apa memang karena pengaruh pengobatannya atau seperti apa? Baik. Jadi sebetulnya kita harus tahu dulu sampai sejauh mana hepatitisnya. Apakah memang hanya hepatitis B virus saja yang belum terjadi sampai sirosis atau bahkan sampai kanker hati gitu ya. Tapi kalau misalnya ini hepatitisnya sudah lama, kemudian kok sudah mulai kuning-kuning, ini harus kita evaluasi sejauh mana sih gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah sirosis, nah ini yang harus kita kemudian terapi supaya komplikasi-komplikasi ini tidak berjalan lebih lanjut, supaya misalnya komplikasi bisa kita minimalkan, misalnya seperti itu. Dan kalau terjadi komplikasi bisa kita obati. Betul. Nah, itu bagaimana taunya? Ya nanti harus dokter yang melakukan pemeriksaan sejauh mana sih hepatitis B-nya. Jadi kayak ada titer gitu dok, kayak ada prosentase. Sebetulnya gitu. Bukan titer hepatitis B-nya, tetapi pemeriksaan untuk melihat sampai apakah ini hepatitisnya baru hepatitis B virus saja yang kemudian menginfeksi, ataukah sudah menjadi sirosis, ataukah sudah menjadi kanker hati. Tapi tidak usah takut juga bahwa masih banyak juga pasien-pasien hepatitis B itu yang stabil gitu, kayak pembawa saja. Tapi ini bisa menularkan masalahnya ya. Jadi dia misalnya dia baik-baik saja sampai terus besoknya baik-baik saja, ada yang ada itu, ya. Tetapi hati-hati, dia bisa menularkan. Baiklah, ini ya basically memang ini penyakit menular begitu sih ya. Dan tadi beberapa tanda gejala yang muncul juga sudah kita jelaskan. Nah, bicara tentang pengobatan, sebenarnya treatment apa sih yang diberikan untuk pasien-pasien dengan hepatitis itu? Hanya pengobatan saja atau semacam ada treatment non pengobatan yang diberikan? Kalau hepatitis B dan C ini
kalau misalnya masih tarafnya infeksi hepatitis B ya, dia belum sampai ke sirosis bahkan kanker hati, kita ada pengobatan dengan antivirus. Kapan diobati itu juga nanti kita akan melihat kondisinya. Jadi tidak semuanya juga akan diobati. Gitu itu harus dipahami pasien-pasien juga. Gitu, biasanya akan saya berikan pemahaman bahwa tidak semua pasien hepatitis saat ini juga kontrol ke dokter harus diobati. Kayak misalnya datang ke dokter, dok saya panas, langsung diberikan obat panas. Itu tidak seperti itu. Jadi ada panduannya kapan kita akan mengobati pasien hepatitis B. Obat kita ada, di Indonesia sudah ada, tetapi tidak dalam jangka waktu yang pendek. Oh, itu panjang. Jadi kalau sudah diobati, tidak seperti panas, diobati sekarang demamnya nanti turun, jangan diminum lagi, gitu ya. Tapi kalau hepatitis B itu diobatinya bisa dalam jangka waktu yang panjang. Dan entah dengan tanpa gejala tetap harus diminum. Betul. Malah justru yang kita akan mengobati yang seperti ini, yang memang pasien yang memang tidak bergejala. Tapi yang pasien sirosis pun kita obati supaya apa? Tidak naik pangkatnya. Iya, tidak next level ya. Iya. Jadi next level tapi gimana gitu ya? Misalnya hepatitis, kita obati supaya tidak menjadi sirosis. Oh iya. Yang sirosis masih kompensata, jangan sampai dikompensata. Gitu. Yang dikompensata jangan sampai dia menjadi kanker hati. Betul. Tapi beda dengan C ya, Mas Ardi ya. Ini berita bagusnya. Hepatitis C itu tidak ada vaksinnya, tidak ada imunisasinya hepatitis C. Tapi sekarang itu menjadi cure disease, jadi bisa diobati. Dan dia untuk respon terapinya bagus. Sekitar 90 lebih pasien itu bisa sembuh. Iya. Sembuh itu berarti clean atau memang kemungkinan bisa? Nah, itu tergantung kapan kita menemukan. Tetapi kalau dia ditemukan secara dini, kita obati itu early juga gitu ya. Itu bisa sembuh. Tapi kalau dia sudah lama menyebabkan suatu istilahnya jaringan-jaringan paru tadi di hati, ya sudah. Nanti yang kita obati itunya, kalau hepatitisnya sudah akan bisa hilang. Jadi B itu lebih bandel gitu ya, Dok ya? Iya. Bandel. Lebih bandel gitu. B itu bandel ya. Kalau C sekarang sudah bisa. C itu cantik, bukan ya? Enggak dong ya, beda ya. Tapi obatnya memang masih istilahnya bantuan dari pemerintah gitu. Tapi istilahnya obatnya mahal karena obatnya mahal. Tapi obatnya mahal ya? Mahal. Tapi masih terjangkau kalau untuk yang ini masih bisa. Jadi relatif intinya mahal ya. Untuk yang beberapa kasus yang memang ini biayanya bisa obatnya bisa dibantu oleh pemerintah. Jadi memang basicnya penanganannya memang harus dengan pemberian pengobatan ya. Iya, tergantung tadi. Tergantung istilahnya kalau B harus dilihat dulu. Apakah memang dia itu memang waktunya diobati atau tidak. Jadi kalau saya mencontohkan gini, Mas Adi, kalau pasien virusnya itu tenang, kayak tentara tenang, kita nggak tahu tuh mana yang mau ditembak gitu ya. Tapi kalau dia aktif sekali, nah itu dia obati responnya lebih bagus. Memang ini sih ya, semakin cepat semakin baik gitu ya Dok konsepnya. Betul. Nah kalau kondisi sirosis tadi sudah komplikasi ya kan ya berarti. Dari sirosis sendiri itu pun juga bisa sembuh atau tidak? Sepertinya nanti menjadi irreversible ya kalau sudah sirosis karena sudah tidak mau balik lagi. Iya. Iya. Tapi banyak hal yang bisa kita cegah ya Dokter Fahmi supaya tidak membuat hati tersebut lebih parah lagi radangnya. Jadi seperti tidak minum alkohol gitu ya. Kemudian mengurangi konsumsi seperti obat-obatan yang mungkin di metabolisme di hati gitu. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan supaya lebih sehat gitu, tidak memperburuk kondisi hatinya. Iya betul. Jadi memang agak-agak ini ya harus concern ya di sini. Kalau semakin early semakin cepat dapat permasalahan penyelesaiannya gitu, Star Lovers. Nah kalau si hepatitis A sendiri ini tadi kan katanya hepatitis akut ya, dan ada tadi statement bahwa menyampaikan kadang nggak perlu diobati juga hilang sendiri. Nah sebenarnya apakah memang betul seperti itu? Didiemin aja ntar hilang, karena kayak keluarga Ardi sendiri pun juga ada sobat yang kayak gitu, terus yang hilang sendiri kok itu nggak apa-apa. Cuman kan karena awam jadi jatuhnya antar saudara itu kayak aduh ini, apalagi kan kayak ada hubungan ntar ketika waktu program hamil terus anaknya jadi kuning, terus nanti ada
menyalahkan pihak A, pihak B, pihak C kayak gitu. Itu gimana tuh sebenarnya? Ya, kalau hepatitis A sendiri memang pengobatan itu tergantung dengan gejala yang muncul. Itu yang kita obati memang. Ya. Bahkan kadang-kadang tidak ada gejala. Nanti tiba-tiba Mas Ardi kami periksa, loh, dulu berarti pernah kena misalnya. Gitu, ya. Oh jadi kayak COVID dong ya. Dulu nggak tes tapi sekarang ketahuan dulunya gitu ya. Iya bisa. Jadi kan gejala itu dari yang tidak bergejala sampai gejalanya yang berat. Ya. Tapi yang kalau misalnya yang A memang tidak diberikan antivirus seperti tadi ya, tapi keluhan-keluhan itu kita obati daya tahan tubuhnya yang memang perlu ditingkatkan supaya nanti perjalanan penyakitnya bisa dipersingkat. Menarik. Menambahkan dikit Ya, aja Mas Adi. Jadi kalau untuk tadi kan perbedaan gejala juga tergantung dari perbedaan virusnya juga. Jadi kalau untuk virus hepatitis A itu mungkin lebih kalem ya. Maksudnya dia menyerang bagian sel tuh mungkin kalau kita istilahkan di permukaannya aja. Tapi kalau salah terus ya. Hepatitis B itu dia sampai ke dalam selnya. Jadi akan lebih parah gejalanya dan juga nanti lebih buruk ya, lebih diobati karena dia itu tadi bandel tadi gitu. Ya. B bandel ya. B. C cantik. Terkenal banget si B ini ya dari perkara bandel ini tadi ya, Star Lovers. Nah, kalau kita berbicara tadi sudah ada treatment terkait bagaimana ketika sudah kena hepatitis. Nah, sebenarnya basicnya sendiri ini kan virus ya. Berarti pencegahannya seperti apa nih? Pencegahannya tergantung dari yang tadi saya cerita ya. Jadi kalau A itu berarti higienis. Ya, jadi istilahnya kalau mau makan cuci tangan, kemudian penyiapan bahan-bahan makanan yang memang bersih, seperti itu. Karena penularannya kan lewat fekal oral ya. Betul. Kalau hepatitis B dan C karena tadi lewat darah ke luka, itu berarti misalnya tidak boleh berganti-ganti, misalnya jarum suntik, kemudian seperti tadi alat cukur, kemudian ya yang mani-pedi itu jangan berganti-ganti misalnya ya, atau kemudian disterilkan. Kemudian pada orang-orang tertentu yang memang risikonya tinggi dilakukan imunisasi. Oke. Imunisasi itu nggak menutup untuk anak kecil aja ya berarti? Tidak. Itu bertahan berapa lama dok imunisasi itu? Nanti kita lihat ininya. Setelah imunisasi kita akan lihat titernya. Oh. Ya, antinya muncul atau tidak. Bisa baik. Jadi bisa dievaluasi ya di situ ya. Bisa sekali. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri nih sebenarnya kan tadi basicnya tentang kebersihan apa kayak gitu-gitu segala macam. Bagaimana sih agar masyarakat ini ngerasa tenang bahwa memang hidup bersama dengan pasien hepatitis itu it's okay. Karena banyak sekali kan ini tadi bicara tentang hepatitis kok mirip-mirip hidup dengan orang pasien TB gitu. Disendiriin, diasingkan. Ya, jangan sampai menjadi stigma ya. Karena memang ini concern banget sih ya. Gimana tuh dok? Ya, jadi perlu dipahami bahwa tidak menular lewat istilahnya yang disentuh, gitu ya. Jadi barang-barang itu tidak akan menularkan lewat barang-barang yang dia sentuh, tidak akan menularkan kemudian lewat pelukan, ciuman. Jadi tidak usah terlalu takut, heboh gitu ya. Jadi nggak perlu pakai APD juga ya, heboh ya. Tidak perlu pakai APD gitu ya. Berasa apa gitu ya. Makanan kemudian disendirikan. Aduh, gitu ya. Depresif yang ada ya ini nanti ya. Iya, tidak perlu seperti itu. Oke, jadi tidak perlu seperti itu. Yang pasti higienitas itu tadi juga concern ya di sini ya. Apalagi dan kalau misalnya memang sudah ada yang terkena di satu keluarga, yang lainnya segera kemudian melakukan pemeriksaan. Oke, kita nggak pernah tahu soalnya. Betul. Kadang-kadang kita seperti telur dan ayam, mana duluan gitu ya. Nah, itu kemudian diperiksa saja, di screening hepatitisnya. Kalau misalnya perlu dilakukan imunisasi. Betul. Jadi nggak menutup kemungkinan nih Star Lovers nggak aja bicara tentang higienitas, imunisasi juga. Ini juga Anda harus concern terkait hal ini, nggak hanya sekedar baby ya, karena yang dewasa pun juga masih butuh terkait itu nih Star Lovers. Ada mungkin yang disampaikan dokter? Ada yang belum tersampaikan terkait bagaimana penanganan dari si penyakit kuning atau hepatitis ini? Ya, mungkin menambahkan saja tadi kalau kita sudah tahu keluarga kita mungkin terkena hepatitis, kita paham saja bagaimana penularannya. Seperti disampaikan tadi kan dengan bersentuhan, pergantian gelas mungkin tidak apa-apa ya. Jadi kita
paham penularannya melalui perlukaan. Oke. Jadi mungkin kita hindari bentuk-bentuk sharing gunting kuku ya, atau kita pastikan dibersihkan setelah dipakai dan lain sebagainya. Jadi itu lebih nyaman untuk semua. Tapi jangan sampai menjadi stigma juga. Jadi kita juga tetap menerima hidup bersama hepatitis. Iya betul. Jadi, dari dokter? Sekali lagi menjaga penularan hepatitis ini dengan menjaga kebersihan, kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Ya. Tadi sudah disebutkan Dokter Dewian ya, menghindari pemakaian alat-alat yang sharing alat-alat ya secara bersamaan, tetapi bukan piring gelas ya, alat-alat yang bisa istilahnya bisa membuat perlukaan gitu ya. Kemudian ada yang belum saya sebutkan, perilaku seksual yang aman, itu penting sekali. Kalau misalnya perlu dilakukan vaksinasi, lakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran yang ada. Kemudian ini yang penting, hindari alkohol, karena alkohol itu misalnya pasien dengan hepatitis B maupun C maupun ini ya, kalau ditambahkan dengan alkohol, dia akan cepat sekali akan merusak fungsi-fungsi dari hatinya. Kemudian yang paling utama adalah deteksi dini. Oke. Tidak mahal untuk screening hepatitis B. Oh, ada ya seperti itu. Oh, iya. Oke. Jadi nggak late ya nanti. Iya. Betul. Oke, baik. Sudah cukup dokter? Ada yang terlewatkan atau belum? Iya. Sudah cukup. Sudah. Itu tadi obrolan Ardi terkait dengan penyakit kuning di Star Lovers. Karena pada dasarnya hepatitis sendiri ini adalah penyakit infeksi oleh virus yang pencegahannya Anda bisa concern terkait dengan higienitas juga di situ Star Lovers, dan nanti akan bisa memboundaries ya, menghalangi virus-virus ini masuk ke tubuh kita. Thank you dokter. Sehat-sehat terus. Terima kasih Mas Ardi. Ya, stay hygiene ya, Star Lovers ya, karena ini salah satu penyakit yang cukup common dan semoga tidak common juga di tubuh kita. Ardi Sarjono pamit, lanjut di Slow Rock hingga pukul 10 malam nanti.